Selamat malam pemirsa Satelit TV Inyong Apple dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan malam hari ini kabar Anda dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan malam hari ini kita hadir di dialog interaktif spesial. Ada tamu spesial yang hadir malam hari ini di studio Satelit TV. Kurang lebih selama 1 jam ke depan saya akan ajak berbincang satu tamu spesial kita malam hari ini, dan kita harapkan Anda jangan beranjak, tetap di layar televisi Satelit TV Inyong Apple. Dan siapakah tamu kita malam hari ini? Langsung saja saya akan perkenalkan kepada Anda para pemirsa Satelit TV. Selamat malam buat Mas Ferry Juliantono. Ya, selamat malam. Apa kabar Mas Ferry? Baik, iya. Alhamdulillah. Capek ya Mas, muter-muter terus? Ya, resiko ya. Mudah-mudahan ini seger lah. Sehat terus ya Mas ya. Khusus untuk Satelit TV. Oke, terima kasih. Ya, di samping Mas Ferry, selamat malam untuk Mas Indaru selaku pengamat politik dari Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Selamat malam, ya, Mas. Selamat malam pemirsa. Alhamdulillah baik. Cuaca hujan tetap jaga kondisi. Tadi hujan besar. Hujan besar ya. Oke, baik pemirsa. Seperti Anda ketahui bersama, Mas Ferry Juliantono ini adalah saat ini menjadi bakal calon gubernur Jawa Tengah dari Partai Gerindra untuk periode 2018 sampai dengan 2022. Sebelum nanti kita ngobrol lebih banyak, saya akan sedikit sampaikan biodata beliau yang sudah saya terima. Beliau terlahir dengan nama Ferry Juliantono ya, lahir pada tanggal 27 Juli tahun 1967. Kebetulan kedua orang tuanya sama-sama dari wilayah Jawa Tengah, dari Kudus dan juga dari Kebumen ya. Dan saat ini sudah mencapai atau menggondol gelar doktor ya, dari doktor sosiologi dari Universitas Indonesia. Dan Mas Ferry ini juga mendirikan organisasi petani dan menjadi ketua umum Dewan Tani Indonesia, kemudian mendirikan Serikat Buruh atau Pekerja Gas Permindo dan menjadi wakil buruh pada sidang ILO di Jenewa tahun 2000 ya. Dan ada beberapa buku yang juga pernah ditulis oleh beliau, diantaranya adalah Tanah untuk Rakyat yang diterbitkan pada tahun 2000, kemudian buku Jalan Baru Ekonomi Diadili pada tahun 2009. Mungkin itu sedikit gambaran tentang sosok Ferry Juliantono, bakal calon gubernur Jawa Tengah yang tentu saja sudah siap gaspol ya pemirsa untuk ikut bersaing dalam pemilihan gubernur Jawa Tengah tahun 2018. Langsung saja saya akan ke Mas Ferry. Yang menarik adalah seperti apa Anda memandang Jawa Tengah umumnya dan Banyumas pada khususnya sebagai bakal calon gubernur, Mas Ferry? Ya, pertama ternyata saya setelah keliling mendapatkan kesempatan ketemu masyarakat, kemudian melihat langsung daerah-daerah di hampir sebagian Provinsi Jawa Tengah ini, saya menemukan gambaran sebenarnya Provinsi Jawa Tengah punya potensi yang luar biasa. Kemudian di sini juga banyak, hampir semua jenis industri ada di Provinsi Jawa Tengah. Kemudian masyarakatnya juga ramah, kulinernya saya juga sudah luar biasa. Okay. Hampir semua kuliner makanan yang terkenal di hampir setiap kabupaten kota saya berusaha untuk mencicipi. Tetapi pada saat yang sama saya mendapatkan gambaran yang lain, bahwa ternyata Provinsi Jawa Tengah ini berdasarkan hasil laporan dari Biro Pusat Statistik itu ternyata provinsi ini sekarang menempati urutan provinsi termiskin ya, nomor 12 di seluruh Indonesia. Jadi dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, Provinsi Jawa Tengah ini nomor 12 termiskin. Jadi nomor 1 Papua, nomor 2 Provinsi Papua Barat, nomor 3 Nusa Tenggara Timur. Jadi dan seterusnya, kemudian nomor 12 ada Provinsi Jawa Tengah. Jadi dari 34 provinsi kita nomor 12, artinya
Provinsi Jawa Tengah kemiskinannya di atas rata-rata tingkat kemiskinan nasional, sehingga ini juga menjadi gambaran yang lain dari provinsi ini. Kemudian saya sempat menyempatkan masuk ke wilayah pedesaan, bertemu dengan petani, nelayan, buruh, pekerja, dan lain-lainnya di pedesaan. Saya menemukan bahwa ternyata di pedesaan itu sekarang banyak sekali angka tingkat pengangguran terbuka. Kemudian penyediaan lapangan pekerjaan juga relatif sedikit, sehingga memang kemudian ada gambaran yang nilai tukar petani sekarang juga jatuh ke nilai yang sangat rendah ya. Itu ya. Nelayan juga karena ada satu kebijakan dari pemerintah pusat, mereka terbatasi untuk mendapatkan usaha penangkapan ikan mereka, sehingga produksi ikan di provinsi ini juga menurun. Kemudian di ketenaga kerjaan, selain banyak sekali tingkat pengangguran terbukanya, upah minimum provinsinya relatif kecil kalau dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang lain. Nah, menurut saya ya hal-hal seperti ini ya harus diselesaikan. Saya nggak mau menyalahkan siapapun, tetapi menjadi tugas kita semua untuk bisa membawa kembali Provinsi Jawa Tengah keluar dari kemiskinannya. Pada saat yang sama kita bisa mengembangkan semua sumber dan potensi yang dimiliki oleh Jawa Tengah yang tadi saya sampaikan. Harusnya Provinsi Jawa Tengah, saya optimis bisa menjadi poros baru ekonomi nasional. Oke. Memang kita mau dan niat untuk itu. Iya, itu secara umum ya untuk wilayah Jawa Tengah ya. Dan kemudian kalau wilayah Banyumas, khususnya Banyumas Cepeng nih, Anda juga akan berharap bahwa akan banyak suara yang mendukung Anda pada saatnya nanti di wilayah ini. Anda melihat sendiri Banyumas seperti apa? Tapi kita tahan dulu Mas Ferry, kita harus jeda iklan terlebih dahulu. Baik pemirsa, kita akan kembali lagi di perbincangan kita malam hari ini, tentu saja setelah yang satu ini.